Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai untuk contoh-contoh sederhana dalam menyelesaikan bentuk akar. Contoh yang pertama itu menyederhanakan bentuk akar. Kita lihat misalkan ada contoh seperti ini, akar 8. Dia soalnya minta untuk disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau ada soal seperti ini, akar 8, silakan Anda selesaikan dengan cara memikirkan akar 8 itu berapa kali berapa. 8 itu adalah 4 dikali 2. Jadi dari sini kita bisa sederhanakan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 sendiri itu adalah 2, dan akar 2 cukup Anda tulis dengan akar 2. Jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian akar 18. Akar 18 itu silakan pikirkan lagi. 18 itu berapa kali berapa? 18 itu 9 kali 2. Pada saat Anda memikirkan dua bilangan ini, salah satunya itu upayakan adalah bilangan yang bisa ditarik akarnya. 4 dengan 9 itu bisa ditarik akarnya. Jadi kalau misalkan di sini kita pilih 3 kali 6, ini benar 18, tetapi dari ketiga 2 ini 3 dan 6 salah satunya tidak bisa ditarik akarnya. Jadi jangan pilih ini. Pilih 9 dikali 2. Oke, jadi ini bisa disederhanakan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu adalah 3 akar 2. Oke. Selesai untuk nomor 1. Nomor 2, saya pilih bagian C dengan D, misalkan adalah akar 20 C pangkat 4. Sini kita sederhanakan menjadi, kita pisah dulu, akar 20 dikali dengan akar C pangkat 4. Akar 20 itu adalah, kembali lagi kayak tadi, pikirkan dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akarnya. Jadi saya pilih 5 kali 4. Kemudian C pangkat 4, perlu diperhatikan kalau bentuk akar itu misalkan A pangkat B, bentuk akar itu sama saja dengan A pangkat B per 2. Kalau di sini bentuk akarnya tidak ditulis. Kalau misalkan dia ditulis A pangkat C, misalkan di sini berpangkat D, ini sama saja dengan A berpangkat C per D. Ya, jadi dari sini untuk C pangkat 4, akar C pangkat 4 ini sama saja kita tulis C pangkat 4 per 2. Jadi kalau akarnya tidak ditulis, di sini selalu ada 2 ya. Jadi sederhanakan lagi, 5 tidak bisa ditarik akarnya, 4 bisa, akar 4 itu adalah 2. Jadi akar 5 dikali 2 dikali C pangkat 2 itu sama dengan 2 akar 5 C pangkat 2. Oke, untuk ini bagian D, 169 X pangkat 5, sederhanakan dengan 169 dipisah, kemudian akar X pangkat 5. Sekarang 169 itu akar dari 13, kemudian X pangkat 5 itu kita sederhanakan seperti ini. X pangkat 5 itu kita bisa pisah, X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Jadi 13 dikali X pangkat 4, akar X pangkat 4 dikali akar X pangkat 1. X pangkat 4 sama kasusnya tadi, akar C pangkat 4. Jadi kita bisa langsung ambil X pangkat 2 kali akar X. Oke, lanjut. Bentuk nomor 3 itu dalam bentuk pecahan, yaitu yang pertama itu akar 1 per 16. 1 per 16 kita bisa sederhanakan menjadi akar 1 per akar 16. Kemudian akar 1 itu adalah 1 per akar 16 itu adalah 4. Oke, selesai. Bagian D nya kita bisa lihat akar P pangkat 3 per Q pangkat 2. Kita bisa sederhanakan menjadi akar P pangkat 3 per akar Q pangkat 2. Kemudian akar P pangkat 3 kita sederhanakan lagi jadi akar P pangkat 2 dikali P per akar Q pangkat 2 itu sama saja dengan Q pangkat 2 per 2. Jadi sama dengan ini P pangkat 2
per 2 dikali dengan akar P per Q pangkat 2 per 2. Pangkat 2 per 2 itu adalah 1. Jadi di sini sisa P akar P per Q. Oke. Itu model yang pertama untuk menyederhanakan bentuk akar. Kita coba untuk yang kedua dioperasi bentuk aljabarnya untuk yang bentuk akar. Oke, sekarang perhatikan, misalnya ada contoh akar 5 dikali akar 15. Untuk menyelesaikan soal ini itu sama dengan akar 5 dikali akar 15, itu saya sederhanakan dengan akar 5 dikali 3. Jadi ini sama-sama punya akar 5, kita jabarkan akar 5 dikali akar 3 ya. Jadi sekarang akar 5 dikali akar 5, Anda perlu ingat bahwa ada sifat di operasi bilangan berpangkat kalau akar A dikali akar A itu adalah A. Jadi ada akar 5 dikali akar 5, jadi sama dengan akar 5 dikali akar 5 dengan berdasar akar A dikali akar A adalah A, jadi di sini menjadi 5. Kemudian akar 5. Oke. Untuk bagian B, akar 6 dikali akar 3 kita sederhanakan menjadi akar 6-nya, 6 itu adalah 6 kali 3, kemudian kali lagi dengan akar 3, jadi kita sederhanakan 2 kali 3 ya, 2 kali 3, kemudian kali lagi dengan akar 3, jadi kita jabarkan akarnya, akar 2 kali akar 3 kali akar 3. Nah ini yang kena lagi, dia sama akar 3 dengan akar 3, jadi akar 2 kali dengan 3, atau bentuk sederhananya 3 akar 2. Oke, lanjut bagian C. Ada perkalian 2 akar 6 dikali 5 akar 3. 2 akar 6 dikali 5 akar 3. Untuk menyelesaikan ini kita bisa sederhanakan dengan 2 Anda kalikan dengan 5, 2 kali 5, kemudian dikali dengan ini bisa dia pakai kurung, akar 6 kali dengan akar 3. Oke, 2 kali 5 10 kali akar 6 dikali akar 3 sama kayak tadi, kita sederhanakan yang ini karena soalnya sama, jadi kita langsung ambil saja ini 3 akar 2. Jadi 10 Anda kalikan lagi dengan 3, 10 kali 3 30 akar 2. Oke, next akar 7 pangkat 2. Pangkat 2 itu artinya sama saja kalau akar 7 kali akar 7. Dengan menggunakan sifat yang di atas tadi, akar A dikali A adalah A, jadi akar 7 dikali akar 7 hasilnya adalah 7. Oke, lanjut. 2 akar 5 dikali akar 3 tambah akar 5. Jadi di sini ada sifat distributif perkalian. Jadi kita kali masuk ya. Ini bisa sederhanakan menjadi 2 akar 5 dikali akar 3 ditambah 2 akar 5 dikali akar 5. Jadi 2 akar 5-nya kita kali masuk ke dalam sini. Oke, kita sederhanakan. Ini menjadi 2, di sini ada 1, jadi 2 kali akar 5 kali 3 adalah 15 ditambah 2 akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Kemudian sederhanakan lagi, akar 15 ini kita lihat contoh nomor 1 tadi. Di akar 15 itu adalah akar 5 dikali akar 3. Jadi kita sederhanakan 2 dikali akar 5 dikali 3. 2 kali 5 itu 10. Jadi menjadi 2 kali, ini kita pisah, akar 5 dikali akar 3, jadi akar 5 dikali akar 3 ditambah 10. Oh, tidak perlu ya, ini tidak perlu ya, ini tidak perlu, ini tidak perlu sampai sini, cukup sampai sini saja. 2 akar 15 ditambah 2 kali 5 itu sama dengan 2 akar 15
ditambah 10. Sudah cukup sampai sini ternyata. Oke, lanjut. Akar 6 kurang akar 2 ditambah akar 6 ditambah akar 2. Ini adalah perkalian bilangan sekawan. Anda bisa lihat di dalam kurungnya ini ada akar 6 dengan akar 2. Sama-sama akar 6 dan akar 2. Yang membedakan adalah satu dia kurang, yang satunya adalah tambah. Ini adalah contoh bilangan yang sekawan. Sekawan itu maksudnya bilangannya, operasinya, jumlah bilangannya atau jenis bilangannya sama, yang membedakan hanya positif atau negatifnya saja. Jadi untuk menyelesaikan ini Anda cukup kalikan depan dengan depan, kemudian negatif, tandanya dikali dengan negatif. Jadi yang pertama Anda kalikan seperti ini, depan dengan depan, yang pertama. Kemudian yang kedua tandanya kita kalikan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang akhir. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu depan dengan depan. Jadi akar 6 kali akar 6. Kemudian negatif dikali positif, itu negatif. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 2. Cukup itu saja kalau dia sekawan. Jadi akar 6 dikali akar 6 sama lagi, ingat karena dia sama, itu adalah hasilnya 6. Kurang akar 2 kali akar 2, 2. 6 kurang 2, 4. Oke. Dikit lagi kita masih punya contoh untuk operasi aljabarnya di bentuk akar. Misal ada ini. Kalau tadi di bagian sebelumnya itu dia sekawan atau angka di dalamnya mirip, yang membedakan hanya tandanya. Kalau yang ini dia beda, angkanya beda, kemudian tandanya juga beda. Jadi tidak kita bisa perlakukan seperti soal sebelumnya. Jadi kita perlakukan seperti perkalian biasa. Depan kali depan, kemudian depan kali belakang, kemudian belakang kali depan, dan terakhir belakang kali belakang. Oke, jadi dari sini bisa didapat hasilnya. Yang pertama depan kali depan itu akar 3 kali akar 5, kemudian tambah depan kali belakang itu akar 3 dikali minus akar 3, kemudian tambah belakang kali depan, yang ketiga ya, belakang kali depan itu adalah akar 2 dikali akar 5, kemudian yang terakhir belakang kali belakang itu akar 2 dikali dengan minus akar 3. Oke, tinggal disederhanakan. Akar 3 kali akar 5 itu akar 15 ditambah akar 3 dikali negatif akar 3. Di sini posisi kali negatif otomatis dia menjadi negatif. Akar 3 dikali akar 3, 3 tambah 2 dikali akar 5 itu 2 kali 5 masuk jadi akar 10. Kemudian ini lagi positif dikali negatif. Jadi di sini negatif. Akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Oke, kita bisa sederhanakan. Akar 15 kurang 3 tambah akar 10 kurang akar 6. Nah, kita bisa sederhanakan yang tadi. Akar 15 seperti bagian A tadi sebelumnya, akar 15 itu 5 dikali 3 kurang 3 ditambah akar 10 itu 5 dikali 2 kurang akar 6 itu 3 dikali 2. Jadi ini bisa menjadi akar 5 dikali akar 3 kurang 3 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikurang akar 3 dikali akar 2. Oke, sederhanakan kembali. Sama-sama punya akar 3, sama-sama akar 2. Ya, sudah sampai sini saja. Kalaupun Anda menyelesaikannya sampai sini juga sudah bisa dianggap benar. Oke. Terakhir, untuk bentuk operasi aljabar di bentuk akar, ada soal akar 7 ditambah akar 2
pangkat 2. Pangkat 2 berarti ini kita akan kalikan akar 7 ditambah akar 2 dikali dengan akar 7 ditambah akar 2. Oke. Depan kali depan, akar 7 dikali akar 7, kemudian ditambah depan kali belakang, akar 7 dikali akar 2, kemudian belakang kali depan, akar 2 dikali akar 7, dan yang terakhir belakang kali belakang, akar 2 dikali akar 2. Oke. Akar 7 kali akar 7, 7, tambah akar 7 dikali akar 2, akar 14, tambah akar 2 dikali akar 7, akar 14, tambah akar 2 dikali 2, 2. 7 ditambah 2, 9, tambah akar 14, akar 14. Di sini ada 1 akar 14, di sini 1 akar 14. Jadi ada 2 akar 14. Oke. Oke, contoh berikutnya. Kita ingin sederhanakan bentuk akar. Misal ada contoh akar 30 kurang 10 akar 5. Ini petunjuknya. Ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu akar P tambah Q ditambah 2 akar P Q itu sama saja kalau kita sederhanakan dengan akar P tambah akar Q, atau juga berlaku untuk pengurangannya, akar P tambah Q kurang 2 akar P Q itu sama saja dengan akar P kurang akar Q. Ini akan kita gunakan. Jadi untuk menyelesaikan ini, pertama perhatikan dulu, kalau di petunjuk ini kan dia ada 2, sementara di soal kita 10 bukan 2. Jadi kita harus arahkan ke sesuai petunjuk, harus 2 di sini. Kita sederhanakan. Jadi ini bisa diselesaikan dengan 30 dengan 10, pikirkan yang bisa kita faktorkan dengan 2. Ini 30 itu adalah perkalian dari 15 dikali 2. Ya, 10 itu perkalian dari 5 dikali 2. Kan gitu ya. Oke. Kita sederhanakan sampai dia bisa difaktorkan 2. Selain 15 kali 2, 30 itu adalah 5 dikali 6. Jadi itu saja kita pakai. Kita ubah 30 jadi 5 kali 6 kurang 10-nya itu adalah 5 dikali 2 akar 5. Oke. Sama-sama punya 5. Itu kita bisa faktorkan 5-nya. 5 kita keluarkan jadi sisa 6 kurang, di sini sudah diambil 5-nya jadi sisa 2 akar 5. Jadi bentuk yang di dalam kurung ini sudah sesuai dengan yang di petunjuk. Jadi sekarang akar 5 kita pisah dulu. Akar 6 kurang 2 akar 5. Akar 5. Kemudian sesuai dengan petunjuk, pikirkan di sini bilangan berapa yang kalau dijumlahkan dapat 6 dan kalau dikalikan dapat 5. Bilangan berapa yang kita mudah saja, kita pilih 5 tambah 1. 5 tambah 1 itu 6 kurang 2 akar, kemudian kalau kita kalikan 5 dikali 1 itu 5. Nah, dari sini sudah sesuai dengan petunjuk ini. Kita pakai bentuk kedua. P tambah Q kurang 2 akar P kali Q. P-nya adalah 5 dan Q-nya adalah 1. Jadi di sini menjadi akar 5 kurang akar 1. Oke. Ini kita ingat masih ada akar 5 di depan, kita kali masuk dengan akar 5. Jadi akar 5 dikali akar 5 dikurang akar 5 dikali akar 1. Sama, akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5 kurang 5 dikali akar 5 dikali akar 1. Akar 1 itu 1, jadi akar 5 dikali 1 itu sama saja dengan 5 kurang akar 5. Oke, sudah cukup contohnya untuk yang menyederhanakan bentuk dari bentuk akar. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu di contoh soal berikutnya. Assalamualaikum.